Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Lara Azhar Hakim, NIM 19035149, salah satu anggota dari kelompok 5, sesi 118. Di sini saya izin untuk mempresentasikan materi multirepresentasi kimia berjudul larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik jika dilarutkan dalam air. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah tentang larutan elektrolit kuat. Nah, contohnya adalah HCl. HCl ini merupakan salah satu contoh asam kuat dan salah satu contoh asam kuat. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang menandakan salah satu elektrolit kuat itu adalah di sini terdapat nyala lampu yang lebih terang. Nah, biasanya pada elektrodanya juga terdapat banyak gelembung gas, namun di sini tidak terlihat. Di dalam larutannya ternyata HCl itu dilarutkan dalam air akan terionisasi membentuk H3O+ dan Cl-. Di sini ada H3O+ yang berwarna merah itu sebanyak 8 buah dan ada Cl- yang berwarna hijau sebanyak 8 buah. Artinya seluruh senyawa HCl itu larut di dalam air. Nah, HCl ini merupakan salah satu senyawa polar. Karena air juga merupakan salah satu senyawa polar yang mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Nah, jadi apabila HCl ini dilarutkan dalam air, maka akan terjadilah pembentukan ion, yaitu ion H3O+ dan ion Cl-. Nah, kenapa asam kuat dan basa kuat ini juga termasuk larutan elektrolit kuat? Karena dia apabila dilarutkan dalam air, dia itu akan terionisasi sempurna. Semuanya akan terionisasi, akan membentuk ion-ion di dalam air. Makanya dia disebutkan juga elektrolit kuat. Di sini dapat kita lihat reaksi HCl dengan H2O yang terjadi di dalam larutannya. Jadi HCl itu bertumbukan dengan H2O, terjadi tumbukan, maka akan terbentuk H3O+ dan Cl-. Nah, ini reaksi yang terjadi pada larutan HCl. Selanjutnya ada elektrolit lemah, yaitu ada asam lemah, salah satunya ada CH3COOH. Nah, di sini tidak terdapat nyala lampu, tidak terlihat jelas ini nyala lampunya. Terus biasanya kalau elektrolit lemah itu hanya sebagian elektrolit lemah itu di elektrodanya terdapat gelembung-gelembung gas, tapi di sini juga tidak terlihat dengan jelas. Nah, kita lihat secara mikroskopik, ternyata di dalam larut apabila CH3COOH itu dilarutkan dalam air, terdapat ion H3O+, 2 buah yang berwarna merah ini, dan ada ion C2H3O2- sebanyak 2 buah. Selebihnya masih terbentuk molekul CH3COOH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Maka ternyata karena lebih banyak yang terbentuk molekul daripada ion, sehingga dia itu dikatakan elektrolit lemah. Artinya dia terionisasi secara sebagian gitu. Hanya sedikit ion yang dihasilkan pada saat pelarutan, maka larutan ini yang disebutkan elektrolit lemah. Nah, di sini ternyata terjadi kesetimbangan antara CH3COOH dengan H2O. Nah, asam asetat ini apabila dengan air, dia akan terjadi tumbukan, terbentuk ion asetat dan ion hidronium. Namun, ion asetat itu apabila bertemukan dengan ion hidronium akan kembali membentuk asam asetat dan air lagi. Maka panahnya merupakan panah kesetimbangan. Nah, semua asam lemah dan basa
Dan basa lemah itu termasuk salah satu elektrolit lemah, karena dia hanya terionisasi sebagian. Begitu juga dengan basa lemah, ini adalah NH3 yang terionisasi hanya dua buah terionisasi membentuk NH4+ dan OH- dua buah juga berwarna biru, NH4+ berwarna ungu. Namun selebihnya akan tetap membentuk molekul NH3 sebanyak 10 buah molekul. Juga panahnya juga terjadi panah kesetimbangan. Nah, di sini adalah salah satu video elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, di sini dimasukkan garam, yaitu NaCl, dan ke dalam gelas kimia yang telah berisi air. Nah, setelah bereaksi, ternyata terbentuklah menghasilkan nyala lampu yang lebih terang, sangat terang. Nah, yang ini adalah padatan NaCl tadi atau garam tadi. Yang ini adalah molekul H2O. Kita lihat ternyata H2O tadi nah, kita lihat NaCl tadi ternyata dia lama-kelamaan akan membentuk ion Na dan Cl. Artinya di sini NaCl tadi terionisasi sempurna di dalam air, membentuk Na+ dan Cl- tidak ada lagi berbentuk molekul NaCl. Nah, NaCl ini merupakan salah satu contoh senyawa ion. Nah, yang tadi kan merupakan kristal dari NaCl. Kalau dia berupa padatan, NaCl itu tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi jika dilarutkan dalam air, dia dapat menghantarkan listrik. Nah, larutnya NaCl oleh H2O ini disebut dengan peristiwa hidrasi, di mana ikatan antara ion positif Na dengan ion positif Ca terputus, dan ion ini itu berinteraksi dengan H2O. Ini tadi H2O yang ini H itu kan lebih elektropositif, sedangkan O itu lebih elektronegatif. Nah, dia akan elektronegatif, O tadi akan menarik ion yang positif Na+. Nah, sedangkan kalau H pada H2O akan menarik ion negatif, yaitu si Cl. Reaksi inilah yang disebut dengan peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa hidrasi, yaitu ion-ion ini dikelilingi oleh molekul air. Ion-ion Na+ dikelilingi oleh molekul H2O, Cl- juga dikelilingi oleh molekul H2O. Jadilah peristiwa hidrasi. Tidak ada lagi termasuk elektrolit kuat tadi, molekul NaCl tidak ada lagi, semuanya terionisasi membentuk Na+ dan Cl-. Nah, selanjutnya ada dimasukkannya gas HF ke dalam air, namun tidak hanya terjadi nyala lampu yang kurang terang. Nah, kita lihat secara mikroskopis, ini yang biru, yang ini adalah ion HF, sedangkan F- itu berwarna hijau, ion H+ itu berwarna biru. Nah, di sini dapat kita lihat, ini ada ion H+ dan ada ion F. Nah, setelah kita lihat ternyata
hanya sedikit terjadinya reaksi ionisasi dari HF di dalam air. Hanya sedikit terbentuk ion H dan sedikit terbentuk ion F. Molekul HF-nya itu masih banyak. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hanya ada 8 buah molekul yang terdapat di dalam larutan. Hanya ada 1 ion F dan hanya ada 1 ion H. Artinya di sini termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah karena dia sedikit terionisasi tadi si HF-nya. Nah, ini adalah pemberian reaksi antara air dengan reaksi antara air dengan etanol tadi tidak menghasilkan nyala lampu. Nah, metadol ini merupakan salah satu senyawa kovalen polar. Ini merupakan kutub yang paling elektronegatif, sedangkan H itu paling elektropositif. Nah, kita lihat ternyata tidak terjadinya reaksi ionisasi, masih di dalam air masih terbentuk CH2OH, masih terbentuk molekul metanol, tidak terjadinya reaksi ionisasi. Nah, air hanya molekul H2O hanya mengerubungi OH yang ada pada metanol tadi. Nah, karena dia itu merupakan kovalen polar, karena tadi metanol itu merupakan salah satu contoh senyawa kovalen polar, sedangkan air juga merupakan senyawa polar, dia hanya larut di dalam air. Metanol ini merupakan salah satu hidrokarbon dengan rantai pendek. Metanol itu dapat larut dalam air juga karena dia itu memiliki rantai yang pendek. Tetapi untuk alkohol yang memiliki rantai yang panjang itu tidak dapat larut dalam air. Nah, seperti tadi reaksi yang telah kita lihat, ternyata larutan elektrolit kuat itu adalah larutan yang jika senyawa yang dilarutkan dalam air dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan elektrolit lemah itu senyawa yang dilarutkan dalam air itu kalau non elektrolit merupakan senyawa yang dilarutkan dalam air itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, contohnya tadi yang non elektrolit itu adalah metanol, sedangkan tadi elektrolit itu tadi contohnya ada HCl, NaCl, ada asam asetat dan HF. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.